Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andristianti dengan NPM 2040501061. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hal yang diubah dari UU nomor 32 tahun 2009 dengan UU nomor 11 tahun 2020. Ada beberapa poin dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH yang diubah. Dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Adapun poin-poin yang diubah antara lain yaitu yang pertama, izin lingkungan pasal 40 UU PPLH. Yang kedua, perlibatan penyusunan AMDAL pada UU Cipta Kerja. Penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara pada UU PPLH sebelumnya dilibatkan juga pemerhati lingkungan pasal 26 UU PPLH. Dan yang ketiga itu tanggung jawab limbah B3. Pada pasal 88 UU Cipta Kerja yang dihapus bagian pertanggungjawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan, dan diubah menjadi yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Dan yang terakhir yaitu pembukuan atau pencabutan izin. Pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dihapus di UU Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi yang diterapkan itu hanya pasal 79 UU PPLH. Menurut pandangan saya mengenai perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan UU PPLH, terutama mengenai AMDAL dan izin lingkungan, itu merupakan kelemahan yang mengancam kelestarian alam. Apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang. Para publik dalam pengurusan AMDAL di Indonesia lebih tertutup dibandingkan dengan negara lain. Dalam hal ini terlihat justru semakin mempersempit hak atas partisipasi masyarakat yang tentunya berkaitan erat dengan penyempitan hak atas informasi dan hak atas keadilan lingkungan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.